warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Ricky Distro TV, channel yang membahas sejarah dan misteri. Kali ini saya belum lagi berselancar di dunia luar untuk mencari hal-hal gaib atau sejarah-sejarah lainnya. Karena mungkin kemarin kita ada PSBB juga karena dikarenakan ada pandemi ya. Jadi saat ini saya belum bikin konten lagi. Jadi pertama saya bikin channel YouTube saya melakukan bincang-bincang bersama teman saya ya. Mungkin kali ini juga saya akan bincang-bincang dulu untuk selingan waktunya untuk membahas tentang hal-hal gaib juga, tentang misteri. Jadi kita akan panggil teman saya ya, yang akan menceritakan hal-hal yang dia alami tentang cerita-cerita misteri dia. Kita panggil teman saya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini teman saya ya. Oke, kita sambil ngerokok aja, kita bincang-bincang santai aja ya. Ini teman saya juga punya YouTube ya. Apa nih YouTube-nya? Sandian, channelnya Sandian. Oh, channelnya dia channel Sandian. Tentang apa bro? Kalau Sandian itu tentang adalah horornya dikit-dikit, tapi kebanyakan sih animasi, tutorial menggambar animasi semacam. Oke. Tapi sekarang kesibukannya apa bro? Kesibukannya sekarang mah nyari uang aja ya. Oke. Mungkin di saat pandemi kayak gini orang-orang sekarang fokus ke uang. Iya. Mungkin kemarin juga saya kenapa belum bikin konten-konten karena saya fokus dulu mencari uang ya. Oke bro, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, siap, anak sehat ya, istri sehat. Tapi yang nggak sehat mungkin faktor ekonomi ya bro ya. Aduh, semenjak corona ini saya Jadi kurang sehat ya? ya kurang sehat. Oke bro, lanjut aja ya. Gini bro ini punya pengalaman mistis apa? Oh iya. Ceritain nih. Oke, ceritain langsung aja bro. Ceritain. Iya dah. Ini langsung aja ya. Oke. Nah, pengalaman mistis ini enggak terlalu mistis, cuman yang lebih mistis itu si tempatnya. Tempatnya ini bos. Ya jadi si sejarah tempatnya itu yang lebih mistis dibanding pengalamannya ya. Langsung aja ya ke cerita. Oke, siap. Nah waktu itu biasa sama teman-teman ya, sama teman-teman sepekerjaan. Kalau nggak salah waktu itu ada 8 orang. Waktu itu untuk niatnya kita pengen camping, pengen mendaki, tetapi karena saya jujur ya belum pernah mendaki, jadi ceritanya pemanasan dulu. Maka yang ke-8 teman-teman ini juga iseng-iseng camping lah yang dekat-dekat aja gitu buat pemanasan. Tapi ada yang udah berpengalaman satu tuh, namanya ini tokoh krusialnya kita sebutin aja, namanya itu si Mamang. Itu satu-satunya orang yang yang bener-bener udah pengalaman mendaki di mana-mana dia gunung se-Jawa Barat lah, hampir pernah didaki sama dia. Nah waktu itu cuman satu orang aja yang berpengalaman tentang alam-alam liar ya. Cuma satu orang aja. Nah sementara kita ini sisanya tujuan itu bener-bener kita awam, makanya kita camping yang dekat-dekat aja dulu. Nah waktu itu cus lah kita berangkat, udah persiapan macem-macem. Itu juga kita semuanya baru pertama kali itu mau camping di alam, itu baru pertama kali walaupun deket. Kira-kira berapa orang bro? 8 orang sama si Mamang itu. Dari 8 orang itu cuma satu orang yang sudah berpengalaman. Ya, cuma satu orang. Oke, jadi 7 orang itu, jadi satu orang cuman membawa 7 orang ya. Ya, seperti itu dia dengan skill satu orang membawa beban 7 orang, benar kan? Ya benar. Waktu itu kita juga tenda cuma dapat minjem ya, jadi belum, walaupun ada beberapa gitu yang kepunyaan kita, tetapi kebanyakan ada 4 tenda itu satunya punya si Mamang, 3-nya itu minjem kita. Nah, Oke. Nah, walaupun tempat kita itu campingnya deket,
tapi lumayan jauh dari mana-mana gitu, jadi kayak hutan gitu. Walaupun masih dekat-dekat kita gitu. Itu daerah mana bro? Masih daerah Cipatat? Ya Lombok masih Barat? daerah Cipatat ya. Waktu itu Bantar, tahu nggak Bantar? Oh, oke. Bantar itu yang jalan ke arah Saguling ya, Ya, bendungan Saguling. Ya. Oke. Nah, iya, kita iya. camping itu kebetulan di samping ini apa sih namanya, sungai besar itu namanya. Sungai Citarum. Ya terusan dari Sangyang Gelut kan ada. Oh iya Ya. benar. Saya makanya kurang paham daerah itu juga, saya pendatang juga aslinya bukan orang sini gitu. Oke. Nah kita langsung aja fokus ke cerita. Nah langsung kita berangkat nih, persiapan seadanya nih. Waktu itu persiapan bener-bener seadanya karena kita awam, jadi cuman bawa beras lah. Pokoknya 1 kali makan aja, buat 1 kali makan ya. Namanya juga buat pemanasan, buat latihan nanti kalau misalkan kita beneran mendaki ke gunung gitu. Oke. Nah waktu itu kita kebetulan berangkatnya kemalaman nih bro. Jadi pas kita itu janjinya jam 3 kita harus siap di OTW jam 3, jam 4 itu kita harus siap di tempat. Tetapi waktu itu teman-teman pada ngaret, ada yang lupa bawa inilah, bawa itulah. Ujung-ujungnya jam 6 gitu, jam 6 itu kita baru berangkat. Baru start ya jam. Ya, baru jam, start. Jam 6 maghrib sih. Ya, Maghrib lah. Ya tahu kan kalau misalkan udah Ya, gelap ya, maghrib ya. itu gimana. Nah udah waktu itu baru pertama kali ke sana gitu. Ya lumayan hutan juga sih, walaupun dekat sama pemukiman warga, tetapi itu terkenal itu juga apa? Angker ya? Ya tempatnya angker. Nah berangkatlah kita maghrib itu. Nah pas nyampe tujuan itu posisi itu udah gelap gulita, jadi bener-bener gelap gitu. Itu sekitar jam berapa bro? Jam Pas 7. sampai jam 7. Ya sekitar jam 7. Sekitar jam 7, Itu ya. udah gelap pokoknya. Nah saya itu gue atau saya ini ngomongnya santai aja ya. Kumaha maneh we lah. Nah, saya welah. Saya itu sebenarnya bukan orang yang penakut ya. Saya bukan tipikal orang yang penakut gitu. Kemana-mana kalau misalkan malam-malam masih berani gitu ya. Nah waktu itu entah kenapa itu perasaan itu ada yang beda. Perasaan pas nyampe sana posisi gelap itu rasanya kok beda gitu. Kok ini hawanya beda gitu. Padahal itu baru jam 7 Isya itu. Perasaan mungkin karena ninggalin istri belum ngasih uang ke istri, apa perasaan ada Perasaan bersalah gitu. Iya, apa ada halal gaib itu Ya, perasaan. lebih ke merinding sih pas baru pertama kali. Tep nih hawanya kok beda gitu. Ada agak hawa panas, merinding gimana gitu. Kalau saya juga kalau saya juga ini nggak srek gitu. Gimana ya? Pas datang itu pokoknya hawanya aneh aja, perasaan itu sulit dijelaskan pokoknya mah. Nah posisi jam 7 itu kita 4 tenda, kita satu pun belum ada yang berdiri ini, karena satu si memang yang berpengalaman ini malah ngurusin tendanya, sedangkan tendanya itu apa sih, rangkanya yang kawat itunya patah, jadi kita sibuk ngurusin tenda yang satu. Padahal mah ya kalau misalkan kita berpikiran, mungkin kalau misalkan kita kepikiran lebih baik diriin dulu tenda yang sisanya gitu, yang benar-benar sehat gitu, benar-benar bagus. Ini enggak, ini sih memang malah ngakalin itu si tenda itu yang rusak itu. Nah posisi udah hampir sejam lah kita benerin tenda itu. Jam 8 itu kita tenda masih belum berdiri. Posisi itu benar-benar mencekam lah pokoknya mah. Si suasananya udah gelap gulita, ditambah hujan. Waduh, saya bilang dalam hati ya, ini tenda satu aja belum ada yang berdiri, ini posisi udah gelap, mana hujan, itu bener-bener mana perasaan saya nggak enak, itu perasaannya nggak tahu kenapa itu mencekam banget itu malam. Jadi kok gini bro, itu kan tempat di dekat Sangyang Gelut Sangyang Tikoro ya? Ya itu terusannya, sungai itu terusannya gitu. Soalnya kan di sana ada 3 Sangyang ya, Sangyang Tikoro, Sangyang Gelut, Sangyang Poik kalau nggak salah. Untuk informasi sih saya kalau nggak salah dulu emang tempat itu sedikit angker. Bukan sedikit ya, emang angker tempat itu tuh. Kalau saya udah berbicara sama bisnis, bulu punduk langsung ini nih. Jadi dulu konon masyarakat sekitar ya menceritakan kenapa di sana dibilang Sangyang Gelut, Sangyang Tikoro.
atau Sangyang Poek. Konon di sanalah dulunya pernah persinggahan Prabu Siliwangi. Jadi di daerah sana itu emang cukup angker ya, karena kan mungkin pas pembangunan Waduk Saguling juga emang nggak terlalu jauh ya dari Waduk Saguling, karena aliran air sungai di sana juga menuju Waduk Saguling kan, atau pembuangan dari Waduk Saguling. Emang di daerah sana itu cerita-cerita ibaratnya Prabu Siliwangi, karena menurut masyarakat di sana, Sangyang itu ibaratkan tempat tempat kita untuk mencari ibaratnya naon lah hari gitu teh niis ya. Jadi Prabu Siliwangi dulu katanya di sana pernah singgah. Terus cerita Sang Puryang dan Dayang Sumbi juga berada di daerah sana gitu. Jadi bro, kalau menurut saya kalau di sana ya emang angker juga ya. Oke bro, gimana lanjut bro? Nah, posisi itu sih tenda itu kita penerangan cuman pakai juga kita yang nggak persiapan lengkap, namanya juga baru pertama kali bener-bener camping. Penerangan itu cuman tahu nggak lampu LED yang dicolokin ke HP yang berapa yang gocengan kalau nggak salah itu penerangan cuman itu doang. Walaupun banyak juga itu seterang-seterangnya itu. Benar. Benda seperti itu gitu kecil gitu, gimana sih terangnya? Udah cahayanya juga rada redup gitu. Nah, posisi tenda juga belum ini. Saya jujur saya bukan orang yang penakut, tetapi waktu itu saya kalau bahasa Sundanya mah nyender ya, kababaturan. Jadi ke teman-teman saking kusian saking kusian nggak mau itu, saya diam di sisi, diam paling ujung atau gimana, takut itu. Jadi saya berusaha nengah aja. Teman-teman ada yang mundur, saya maju ke tengah supaya nggak mau aja di pinggir-pinggir itu, soalnya hawanya beda gitu. Padahal saya bukan orang penakut, tapi karena nggak tahu perasaan itu yang bawa mungkin ya, jadi serem hawanya tuh. Itu kejadian yang sangat ibaratnya sangat kontras. Sangat kontras. Ada. Itu saya nggak cerita ke semuanya, itu nggak saya cerita. Waktu itu pengen PAB. Nah, PAB itu pasukan kita itu bikin mendirikan tendanya itu dekat banget sama si sungai. Nah, kalau misalkan mau ke bawah itu lumayan sulit juga aksesnya, soalnya tingginya ke sungai itu dari tempat kita camping 1,5 meter. Jadi kita lewat, itu bukan jalan, itu beneran dinding itu aja. Jadi kita kalau misalkan mau berak ngagol sore ke bawah, bener-bener terjal. Bener-bener cukup jauh ya, juga ya ke bawah. Nah, waktu itu saya sendiri lagi mau ini, saya bilang di air, kelihat ke air ya, sambil ngelamun, kok ada kayak orang yang sama gitu, sama yang boker gitu. Saya senengnya kan ada yang nemenin gitu, senengnya berasa ada yang nemenin. Saya ngomongin itu jadi merinding. Berasa ada yang nemenin gitu. Karena saya pikir waktu itu positive thinking aja, namanya juga di kebun ya. Siapa tahu ada yang mancing nyari ikan kan. Kalau misalkan di tempat seperti itu mah saya positif thinking aja, itu pakai apa sih namanya, songko atau kopea. Pakai itu kayak rupanya mah kayak anak santri. Aduh, mungkin ada anak santri mungkin lagi nyari belut atau nyari itu. Saya enggak, ini positif thinking aja, tapi karena waktu itu enggak ada bayangan ke sana sih. Enggak ada bayangan ke yang macam-macam. Saya taunya itu ada orang aja. Waktu itu yang saya ceritain yang kontrasnya itu sekitar jam 12:30 malam itu, sebelum kita acara masak-masak. Nah, sebelumnya mah masih tipis-tipis itu, masih tipis-tipisnya, yang aneh-anehnya masih tipis-tipis gitu. Kayak ada orang yang lempar batu gitu ke tenda kita kan itu tenda. Nah, waktu itu saya enggak jadi pas si tenda itu semua empat-empatnya berdiri, itu saya itu nyari tenda yang pokoknya nggak mau yang paling ujung sana, soalnya hawa mencekamnya itu kan melingkar kita nih. Melingkar ini apa namanya,
Bantar ya, sungai besar itu. Nah ini kita tenda melingkar. Nah di pojok itu saya nggak mau waktu itu lihat ke sana, itu ngeri-ngeri gimana gitu. Jadi saya nempatin tenda yang di sini aja, saking takutnya, saking perasaan gak enak itu saya nggak mau ninggalin tenda, takutnya ditempatin sama teman-teman gitu. Jadi takut berebut gitu, makanya saya tempatin duluan. Itu udah saya kayak memaku aja di situ, nggak mau keluar tenda itu dari sana karena hawanya juga beda. Nah di belakang saya juga lumayan nih, cuman nggak menyeramkan di tenda yang sebelah sana. Iya. Nih si tenda itu ada yang lemparin, tek tek tek. Saya positif thinking aja, mungkin apa daun atau buah gitu, jatuh melalui tenda, tek tek beberapa kali itu. Tapi bro lihat ke luar apa? Lihat, soalnya teman-teman juga pada gitar-gitar, pada main gitar di luar. samping ya, di samping tenda saya itu, merasa aman aja gitu, merasa aman. Tapi lihat ke atas nggak ada pohon kita. Jadi pohonnya itu di sebelah sana, di sebelah tenda yang saya nggak mau tempetin. Jadi cukup tanda tanya. Iya, tanda tanya. Jadi tapi saya berusaha waktu itu menyingkirkan, udah mah perasaan gak enak, jadi menyingkirkan rasa takutnya, itu positive thinking aja semuanya. Jadi semuanya dibikin positive thinking. Nah jadi pas udah itu mah sebelum waktu saya lihat ini ya, lihat kayak orang santri yang lagi berak ya di bawah, itu mah sebelum, kalau yang tipis-tipisnya mah yang ngelemparin gitu. Nah tapi kalau misalkan yang penampakan nyi itu mah sekitar jam 3. Ada yang apa, suara apa? Kun. Oh, jadi Kun. ketawa gitu. Ya, itu mah sekitar jam 3. Nah, saya kan terpaku di tenda itu saking nggak mau ninggalin, saking nggak mau tidur di luar karena tenda itu kita kurang itu. Jadi ada 2 orang yang nggak kebagian tenda. Oh, ada 2 orang yang tidur di Ya, luar ya? ada itu yang nggak kebagian itu si Mamang sama si Huda. Dia kasihannya itu dia jadi ujung-ujungnya dia tidur di hemok, dia menggantung gitu. Padahal si Mamang yang punya tenda tapi dia nggak kebagian tenda. Kasihan banget. Itu karena dia ya udah pengalaman. Udah pengalaman. Dia udah sama hal-hal mistisnya juga, dia udah hal-hal biasa aja buat dia ya. Iya. Nah, semenjak saat ya udah pokoknya udah udah ngelempar itu, udah masak, kita udah ngobrol, ngopi, ngerokok lah sama teman-teman itu, kita udah pokoknya jam 1-an lah, jam 1 jam 2, satu persatu tuh orang tidur. Yang satu ini tidur, tutup tendanya. Ada nyisa lagi tenda yang nomor 2, satu persatu itu, sampai pada akhirnya itu saya yang paling gak bisa tidur. Jadi terakhir itu sekitar jam 3 itu saya benar-benar tumben-tumbennya nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur. Nah jam 3 itu terdengar itu suara kun kuntilanak. Itu suara kuntilanak ya, suara mungkin dia ingin ikut nimbrung ya barangkali. Tapi bro, sebelum kesana ibaratnya cek orang Sunda mah ngajen cikopi hideung heula teh. Oh ya, namanya juga kita nggak paham yang gituan ya, anak muda semua gitu, nggak ada kokolotna gitu. Jadi ibarat ke nama kalau misalkan dipikir-pikir kita nggak sopan ya, udah baru datang langsung bikin tenda, nggak bikin apa-apa, nggak berdoa dulu. Ibaratnya pengalaman saya juga ya, pas bikin konten YouTube saya yang yang jembatan lama tuh, yang jembatan Citarum, yang viral di video saya yang itu. Pengalaman saya itu setelah saya bikin video itu, saya juga sakit itu. 2 minggu saya sakit. Udah beres bikin video itu, editing udah beres, upload, langsung saya sakit dari sana. Saya balik ke dokter, nggak ada apa-apa, kata dokter sehat. Ya mungkin karena saya nggak ibaratnya mungkin nggak permisi atau apa, ada yang ikut ya, kata orang pinter namanya cek ustad mah gitu, aya nu ngilu gitu ka urang teh gitu, ting nya nu ngiluna ting naon gitulah gitu. Nah mungkin si bro juga mungkin ya ibaratnya nggak permisi atau apa ya. Tapi pas di sana aman-aman atau ada yang hilang atau apa gitu? Oh,
waktu itu mah aman-aman aja. Kalau nanti waktu udah camping itu aman-aman aja. Cuman mungkin dia itu ngeganggu ke saya, nggak tahu ngeganggu ke teman-teman juga atau enggak ya. Tapi saya karena kita kalau misalkan udah gitu mah mending saling tutup mulut aja lah. Nanti ceritainnya kalau misalkan udah pulang gitu, biar enggak apa namanya. Ya, itu pengalaman si Mamang ya, katanya kalau misalkan di gunung pengalaman apapun pendem aja dalam hati, ntar kalau udah turun baru diceritain. Nah saya cuma dikasih tahu itu aja. Iya bro, emang benar sih. Kalau kita, saya juga pernah dulu kan waktu saya zaman SMA lah, teman-teman saya naik gunung. Dia naik gunung, ada orang yang teman saya yang kurang etika, sopan santunnya kurang ya. Dia bahasanya nggak sopan gitu, bahasa kasar. Akhirnya pada waktu itu saya nggak ikut sih pada waktu itu. Teman saya berangkat, dia naik gunungnya bukan jalur yang biasa ya, pakai jalur yang lain. Akhirnya pas dia berangkat, dia tersesat di gunung. Itu bukan satu orang yang tersesat loh, itu teman saya ada sekitar 5 orang lah, kurang lebih, lupa lah saya itu. Soalnya SMA saya tahun 2010 apa 2009 ya. Dia tersesat di gunung, dia nggak bisa balik nggak bisa, maju nggak bisa, dia nggak tahu. Dia muter-muter di satu perkampungan. Satu perkampungan itu orang juga banyak bro, masyarakat ada, tapi nggak bisa ditanya. Jadi mereka kalau dibilang patung, kata teman saya itu bukan patung ya, manusia, tapi nggak bisa bicara juga, nggak bicara. Sampai akhirnya mereka istirahat, duduk, mereka ya kalau menurut agama kita ya, mereka istighfar, ingat kepada Sang Pencipta. Akhirnya ada seseorang yang lewat di depan teman-teman saya itu. Ada orang yang jualan kerupuk bro, jualan kerupuk. Kata bapak-bapak yang jualan kerupuk itu bilang ya kayak gini, Dek, eling ya, kalau itu sadar, istighfar katanya. Kalau udah sadar, eling lah, marane gerak eling, istighfar, kayak gimana bisa balik ya gitu. Kalau kalian udah sadar, udah pasrah kepada Sang Pencipta, kalian insya Allah bisa pulang katanya. Akhirnya mereka istighfar semua. Yang orang yang satu itu, yang teman saya yang agak sompro itu, dia mengakui kesalahannya. Akhirnya mereka sadar. Kata si bapak tukang kerupuk itu, jalan aja menuju jalan sini. Akhirnya jalan dia. Pas dia menengok ke belakang, ternyata dia singgah itu bukan di satu perkampungan bro, itu pemakaman. Nah, si tukang kerupuknya juga nggak ada, si bapak itu juga nggak ada bro. Pas teman-teman saya nengok ke belakang, wah mereka kaget kan ngelihat wah tadi sehingga bukan perkampungan, ternyata tempat pemakaman. Pas mereka nengok lagi ke depan, mau nanya ke si bapak, udah nggak ada si bapaknya. Nah hal-hal seperti itulah yang harus kita jaga gitu kan. Ibaratnya kita harus tahu tata krama lah istilahnya gitu. Tapi hal-hal yang di sana gimana bro? Nah itu pas siangnya itu, karena dari malam udah parasan, udah nggak enak. Itu siangnya itu teman-teman baru cerita nih, ada nih 3 orang nih yang tahu daerah sana. Kalau misalkan tempat kita camping itu sebelahnya itu ada santri yang tenggelam. Oh di sana ada santri? Iya, di tenggelamnya karena pusaran yang di bawah itu apa sih? Oh ya, kayak pusaran air ya. Lamun Cemurang Sunda mah cai naon? Naon sih ada. Ya pokoknya mah jadi pas jadi pas tenggelamnya itu pas banget di depan kita kemah. Oh pas. Oh jadi kejadian dulu yang pertama tinggal di sana. Iya. Tempat kejadian itu tempat kalian itu.
Oh, yang tahu kenapa nggak cerita dari semalam tuh? Kalau misalkan gitu mas, saya mau mending pulang gitu kan? Iya benar. Ya kan kata si bro juga kan tadi yang pas bro ketemu malam-malam mau buang hajat, dia pakai kayak santri kan, kayak santri tadi. Terus cerita dari temen bro juga bahwa yang meninggal di sana, yang tenggelam itu santri temennya juga katanya. Oh iya bisa juga ya, tapi itu walau alam ya. Kalau orang meninggal itu nggak bakalan datang lagi atau nggak bakalan hidup lagi. Tapi setiap manusia pasti ada jin korin, jin korun ya, yang menyerupai kita gitu. Mungkin itu ada jin korunnya atau apa, atau mungkin makhluk lain yang menyerupai orang tadi. Ya, tapi kalau yang saya lihat mah pokoknya rupa-rupanya itu kayak santri aja. Ya mudah-mudahan itu beneran orang gitu. Soalnya kan ya mudah-mudahan saya mah beneran. Harusnya sih bro langsung tangkap aja. Waduh, itu di seberang bro. Oh di seberang. Udah nggak bisa renang itu. Tambah dalamnya itu 2 meter, 2 meter 1 meter lah pokoknya. Bebatuan. Kan sungainya gede juga. Nah itu di situ tapi nggak kapok sih. Jadi pengen beneran mendaki, karena selama ini kita campingan doang, cuman camping kalau bahasa Sunda mah kayak campingan lah, bukan yang real gitu. Jadi yang dekat-dekat gitu. Kayak campingan bedak ledik udah ledik pakai tenda itu 100.000. Benar. Jadi bro, ya emang makhluk astral atau seperti jin emang ada kan, karena kita diciptakan berdampingan, ada manusia dan jin ya gitu kan. Kita emang berdampingan. Mungkin di sekitar saya ini ngobrol juga, di pinggir saya atau di depan saya atau di belakang saya mungkin ada ya, mereka mungkin menyaksikan bahwa mungkin mereka juga mendengar bahwa saya lagi membicarakan dia gitu kan. Apalagi ini tempat cukup angker juga ya. Ya ini kan rumah kosong. Ini rumah kosong. Saya udah lama ini nggak ditempatin ya. Udah gitu aja pengalaman saya mah. Oh jadi oke bro, oke sih bro, siap, terima kasih. Jadi itulah pengalaman teman saya. Mungkin tadi dia berceritakan tentang hal pribadi dia, hal-hal tentang hal gaibnya. Ya tadi saya juga udah bilang, karena kita diciptakan ada jin dan manusia, jadi itu hal-hal biasa lah. Kalau orang-orang beriman pasti meyakini bahwa adanya jin. Itu nggak ada namanya setan ya, adanya jin. Kuntilanak itu nggak ada, adanya jin ya. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan video saya, di subscribe, di like, dan jangan lupa dinyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan update-update video saya. Insya Allah setelah ini saya bakalan berkelana lagi. Saya bakal mengungkap sejarah di Gua Pawon, Padalarang, Kecamatan Cipatat ya. Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di saya akan menelusuri sedikit tentang sejarah di sana. Katanya nenek moyang orang Sunda itu adanya di Gua Pawon, karena di sana sudah ditemukan fosil-fosil yang bisa dibilang orang ya di sanalah nenek moyang orang Sunda. Dan sekilas cerita Bandung di sana juga pasti sejarahnya bakalan terungkap. Jadi buat kalian jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, di komen, dan dinyalain loncengnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan segera pulih Indonesiaku.